Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentu yang pertama saya muliakan seluruh pengurus masjid Haji Baurianti Kabupaten Pangkep. Yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh bangunan, serta yang sama-sama dimuliakan, terkhusus rekan saya Ustaz Haji Ihsan yang beliau ini yang mengundang saya dalam tempat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di malam yang ketiga. Tadi kurang lebih jam 6 lewat 25 menit kita sudah berbuka puasa yang kedua, berarti masuk ke malam ketiga. Jadi punya dari ini, alhamdulillah tidak bersahri. Ya sisa 28 hari lagi. Ya boleh rekan-rekan ini. Ya karena biasa dan begitu Ustaz, alhamdulillah saya bisa hari saya. Karena apa memang? Ya pernah pribadi bersahri tahu ya. Ya ini orang begini dua. Pertama karena puasanya lalu ini. Pertama, pertengahan dan terakhir. Karena itu sehari ini. Yang kedua, yang bilang begini, yang mengamalkan hadis. Ya hadis ini doib, tapi bisa jadi motivasi. Itu menunjukkan bahwa betapa besar manfaatnya pahala dan pahala, sampai-sampai Nabi mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Cuma sebagian salah paham ini. Mentang-mentang ibadah mulai sudah semangat sahur tapi menoleh. Sakinan tahun ini. Nasyhadu an la ilaha illallah. Baru dengan alhamdulillah jadi sari bos saya. Karena sari. Ambil sari tinggal dikatakan itu. Tapi kalau kita ini insyaallah yang betul-betul berpuasa karena iman pasti disaring. Apakah disaring? Dikasih yang ibaratnya. Dikasih yang kemuliaannya, dikasih yang kebersamaannya. Itu kalau kita yang betul-betul berpuasa. Makanya hadirin yang dibilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa harapan orang beriman? Jadi sejatinya orang beriman itu tadi punya perubahan lagi bahwa saya pasti mengharapkan apa? Mengharap ampunan atau kamu masyarakat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Makassar ini kan? Aku lagi. Jadi maksudnya bahasa bukan ini. Maksudnya apa? Oh iya, alhamdulillah. Untuk ini saya komunikasi. Jadi saya itu selalu komunikasi. Kalau ceramah saya kan orang tua. Jadi saya buka puasa di Maros. Jadi baru ke sini. Bila suruh saya ceramah lagi di Masjid Tua. Hampir lagi lupa. Karena saya orang tua biasa datang ke Bantai jadi foto. Apa saja yang ada Ustaz bahasa Makassar 100%. Saya kadang Makassar tadi karena saya lama tinggal di Bangkok. Jadi saya SD di Bangkok. Baru SMP di Bangkok. Grup wilayah Alfiah saya dulu wakili Bangkok kalau ada yang lagi. Masanya Alfiah saya adalah hakimnya. Nah itu makanya dari biasa kita ini juara-juara ini. Ya jadi cuma lama kayak kuliah tinggal ke Bangkok sampai S3 saya tinggal di luar. Nah karena perlu komunikasi karena pada teman ceramah komunikasi di bahasa Makassar salah, saya salah tidak komunikasi kan. Lama aku ceramah saya salah tidak disampaikan dulu untuk hanya saya bilang bahasa biasa dikit. Karena ceramah di bahasa di kompleks aku bilang orang Makassar 30 menit yang ceramah baru ketahuan di depan orang Jawa semua. Makanya begitu komunikasi. Makanya sejatinya orang ini dulu kuliah dari tadi kita ketawa makanya ada musik kayak ini.
Nabilang tinggi na sumpok na. Perhatikan tadi ini. Waktu masuk ke dikasih salah sunnah, waktu dari cowok lebih kuliah dan bilang, kamu gak bukan cuma namanya tapi koki. Bukan nama tinggi. Iya. Jadi saya tuh berceramah di Takala. Maka di mobil itu ada stafnya ketua DPRD. Ternyata orang penasaran. Aku bilang apa nak tanyakan Ustaz? Maka bertanya. Aku bilang kenapa Ki? Aku bilang dia pun nanyakan. Dia bilang serius pun dia nanti mau pulang ke Makassar. Ustaz, maka bertanya ini utamakan. Kenapa memang? Kenapa tinggi saya berpeta? Dia tanyakan. Ternyata orang penasaran. Mau kita ke jawatan? Insya Allah niat baik ini sesuai dengan semua kita datang di masjid karena niat, karena hati. Kita melakukan ibadah karena hati. Tapi ingat, hati-hati juga dengan hati. Karena terkadang ada hati yang tersakiti karena kurang berhati-hati. Apa niatku? Niatku karena ini masih karena persiapan ini, ya. Karena ada kadang-kadang masjid tidak ada jaringan di masjid kan. Jadi tu bilang ini mau pakai. Kamu ngerasanya mana? Cocok ni. Cuma tadi kuliah ada di jalan jalan jadi apa ini? Nah ini persiapan ni, kaji sakit persiapan ni. Jadi kamu jawabnya tu satu dulu. Makanya orang beriman itu yang diharap memang ampunan Allah lagi. Makanya rugi kita ini kalau datang ke Ramadan lalu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Satu di pertanyaan jamaah yang dimuliakan Allah, dan saya bersyukur ini. Kenapa bersyukur dan percaya jamaah Bayu Lianti karena dulu tahun lalu saya datang ke pertengahan Ramadan ini. Itu jamaahnya masih bertahan. Makanya percaya karena ada pada masjid tradisi itu belum kita percaya saya kalau malam pertama kedua sukses pas ke depan. Banyak sekali orang di Makassar banyak masjid begitu Pak. Sampai halamannya dipakai karpet tambah banyak dong. Hari keempat banyak tas saya begitu. Hari kelima dibunuh di karpet Pak. Tapi kita tidak ingat itu. Makanya orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan apa kata Allah? Nabi. Ini misalnya Nabi mereka man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan Ramadan betul-betul menjalankan ibadah puasa bukan sekedar tradisi, bukan sekedar seremoni saja, bukan karena hari kedua ketiga nanti bisa juga, betul-betul mengharap ampunan Allah dan betul-betul yakin bahwa tidak ada bulan selain Ramadan yang mampu meningkatkan dan melipat gandakan semua amalan kita. Maka coba lihat, perhatikan ini 2 hari sebelum masuk Ramadan banyak dari orang datang ke masjid. Karena kenapa? Ditanya, apa kita mau dunia mau kamu pasti ampunan. Karena kita dibanyak terus pasti. Dan tidak ada bulan selain Ramadan yang bulan ampunan jaminannya. Kenapa orang coba lihat tiba-tiba Ramadan? Orang yang tiba-tiba tidak pernah datang di masjid, tiba-tiba datang di masjid di bulan Ramadan. Orang yang tidak pernah salat sunnah tiba-tiba rajin salat sunnah. Ada orang tiba-tiba tidak pernah di depan langsung ke depan. Bahkan yang jamaah tetap tergeser di belakang. Ada orang tiba-tiba tidak pernah baca Al-Quran langsung baca Al-Quran. Karena memang ampunan Allah. Cuma pasang ini pasang. Bagus niatkan kalau mau dihafal Quran. Tapi besarnya ada waktu-waktu kita bisa membaca Quran. Ini banyak kejadian biasa. Karena kalau terburu-buru dan semangatnya menghafal Quran, biar ceramah orang di atas baca Quran. Tidak boleh. Ada orang seperti itu. Ini paling banyak pelakunya ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan. Di sana. Cuma di sana ada tuh di sini. Ada tuh di sini. Jangan. Jadi punya ilmu di dalam beribadah. Ada satu bahan. Ada yang punya kalau mudah ada apa-apa. Tapi pahalanya luar biasa daripada manusia. Nah itu adabnya itu di dalam itu. Satu. Jadi betul-betul kemuliaan Ramadan. Karena singkat waktu ini 20 menit jadi kasih. Iya. Yang kedua, Ramadan ini saya mau sampaikan supaya kita menjaga malam itu Ramadan satu paket Pak. Nah, satu paket. Apa maksud satu paket? Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail.
hadisnya lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa setelah dia berbuka malamnya, dia berdiri lagi salat tarawih, salat tahajud, salat witir dan lain-lain. Itu satu paket Ramadan. Sehingga anak mahasiswa bertanya, Pak, apa hukumnya orang berpuasa tidak salat tarawih? Jawabannya, hukumnya puasanya tidak sempurna. Ramadan puasanya diterima sah, tapi Ramadannya tidak sempurna karena dia ambil di paketnya. Coba kita kalau pesakit kue jalan kote pasti minta kita mau karena satu paket. Kita beli Pepsi atau Basuna pasti bertanya kisah satu paket ini ada di sini. Oh iya, masa tidak kasih ayam sama es kasih tidak ada? Tuh, sama kalau bertanya, Pak, bisa orang sabun tanpa minum? Boleh. Sabunnya sah, boleh nggak minum? Boleh, tapi setengah mati. Makanya satu paket itu bukan hanya puasa, makanya di sini iman, ihtisaban. Betul-betul karena imannya, betul-betul karena menghadap ridha Allah. Berarti kalau kita sudah siap menjemput Ramadan, maka siap apa yang difasilitasi Allah, termasuk takbir. Itu takbir luar biasa itu. Kemudian jadi bertanya, ada doa ajarkan dari Muhammad melalui lisannya kepada istri Sayyidah Aisyah. Apa itu? Pada saat sudah salam, ya, jadi itu sholat tarawih bebas. Mau kita 8, di sini kan 8. Mau kita 20 tambah 3 witir, 8 tambah 3 boleh. Itu sholat sunnah minimalnya 2 rakaat. Tuh, tapi tidak terbatas. Mungkin 30 rakaat, mungkin 40 boleh, tidak dibatasi sudah sholat sunnah. Tapi minimal 2 rakaat, 2, 4, 8 sampai 8. Makanya bisa biasa. Iya, orang bermusuh-musuhan karena cowok-cowok itu kalau dulu 2 rakaat. Yang 20 benar juga. Siapa yang ini sakit 20? Saya mau sampaikan ini supaya sabar lagi. Sahabatnya Nabi Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar namanya Umar bin Khattab. 20 rakaat ini. Berkata mahasiswa, Pak, kenapa bukan Nabi lakukan? Itulah hebatnya Nabi, itulah berkahnya Nabi. Kapan lakukan Nabi bisa menjadi sunnah? Iya, makanya saya katakan dalam pernikahan saya selalu mampu, tidak mampu nanti bro. Ini dari lapangan moro-moro. Itu, makanya Ramadan itu satu, apa pesan bro? Sabar di Ramadan ini, taruh sabar di. Iya, apalagi kalau nanti ini mesinnya cantik, imamnya, saya kira bagus Pak. Cuma kalau kita tarawih, jaga kesabaran tak. Apa maksudnya? Kalau panjang-panjang caranya imamkan, ya tahan lagi kita. Dan dia bilang dah panggil kafir ceramah di sana salat tarawih, menyesalku. Kenapa memang? Pada dia masuk ke lagi bangga. Rakaat pertama Allahu Akbar. Pas rakaat kedua langsung mulai bicara. Panjang lagi mau di sini. Sudah salam, rakaat kedua Allahu Akbar. Terawih maksud di sini. Harus disabar. Harus sabar. Ya, tapi saya perhatikan tadi imamnya bagus. Ya, dia paham. Saya kan lama imam, dia 12 tahun imam dan bawa materi imam. Jadi imam juga itu harus paham. Tidak boleh egois. Jangan juga kadang menghafal Quran semampunya. Makanya kalau imam istaqim, lihat dulu, oh ada orang tua, oh ada orang manjing, oh ada dia, oh ada anak-anak, oh ada orang singgah. Itu maknanya. Makanya Nabi kan tidak pernah panjang salatnya kecuali di rumahnya. Jadi imam, apalagi imamnya harus ngerti. Kenapa harus ngerti? Di antara jamaah ini memang tidak semua itu sehatnya sama kita. Ada orang-orang sehat, apalagi flu berat, ada kecaki, sesak ini jamaah itu. Kalau ada orang flu berat, imamnya lama, setengah mati dan tunggu husnya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, lalu perlukan. Apalagi tadi dia baca, kita kalau tidak baca, dia baca kan miskin Pak. Waktu dia satu ayat itu dari mana dulu koi Pak kalau mata dikit sampai dia selesai. Jadi sulit lagi Pak, nak apa lagi? Orang tua itu, dia kalau lama sujudnya, imam selesai kalau calon musuhnya apa? Ya, mana-mana sahabat ini pengalamannya. Karena balik itu di jamaah yang bisa datang pada saat mau bangun dari sujud Pak Sumami Allah
akbar. Asuli ka isa senang talaga na apa ni dote. Nakaayon ninyo usunan mo paay na Maria. Galak lain gimana sama dulu dari tidak boleh. Alhamdulillah kita di kalau saya itu soalnya bagus baca dari amal kita sini. Makanya yang mama kan masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Ramadan ini orang berbondong-bondong? Apa amalan kedua? Amalan kedua apa? Berinfak. Karena Nabi itu sangat dermawan, apalagi di bulan suci Ramadan. Tadi ketua majelis mengajar kita betul. Jadi tingkatkan ibadah sedekah, infak. Apa yang dimakan harta? Sebaik-baik pada harta. Apa contohnya? Paling tidak memberi buka puasa kepada yang berpuasa. Karena di sana dia mengatakan siapa-siapa yang memberikan buka puasa, air ini saja, kata air saja, itu sama pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi. Masya Allah. Dikatakan dipakai dana, sholat sunat tak dilipat gandakan. Semua yang kita lakukan dilipat gandakan. Yang ketiga terakhir, Ramadan ini kenapa kita berbondong-bondong? Ya, mengharap ampunan Allah. Karena memang antum malam Ramadan artinya adalah Ramadan. Apa artinya? Artinya itu Ramadan sebelum ditambah alif dan nun itu seperti terik matahari. Kalau keluar dari destination siang pas asulki panas sekali kan? Bahasa panas karena di sini berasal di luar tidak. Langsung hantam kata panas itu Ramadan. Tapi kalau ditambah alif dan nun itu Ramadan apa artinya? Lebih dari itu. Bisa manas di kulit tak, baju tak teruskin, betapa membantarnya terik matahari. Apa maknanya Ramadan? Maknanya Ramadan adalah seakan-akan hadirnya Ramadan ini untuk menghapuskan, menghancurkan, menghilangkan semua noda-noda dosa-dosa yang kita miliki selama hidup ini. Makanya Pak orang itu apapun siapapun dia kata Allah dalam Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam amanu. Minta maaf ibu, minta maaf tadi suaraku kurang maksimal ini, beda kali yang dia pasti. Karena saya kalau sudah pengajian, siap mengajar malam Jakarta. Besok saya mau ke Jakarta lagi. Iya, kalau ada undang, iya, baru rencana. Iya, santai ingkang, masya Allah. Tidak kalau baru rencana. Ini kalau ada undang pergi, kalau tidak ada pergi. Iya, ini ayatnya ini tiga pak. Tiga tentang imannya, ada yang imannya tinggi, ada yang standar, ada yang biasa. Tapi siapapun dia, mau tinggi imannya, mau standar, mau lemah, kalau masuk Ramadan pasti sembuh harap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ayat 185, kenapa Ramadan mulia? Karena dipercepat diterima dosa-dosa bulan Ramadan. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu. Jadi berdoa, banyak berdoa. Karena Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan orang berpuasa mulai siang sampai malam itu dipercepat ijabah doanya. Dia minta semua apa yang kita inginkan, minta ampun, minta kemudahan, minta diampunan, minta semua Allah mudahkan kehidupan tak, puasa tak termasuk, kita minta semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bu, jamaah yang dilakukan Allah, Bapak-Bapak, kalau ada kesalahan dan dikurangi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan cuka dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Boleh nih, tambah lagi satu nih. Ya, ubur-ubur ikan lele sampai ketemu lagi lele. Assalamualaikum. Tambah lagi satu kita supaya semangat di puasa boleh. Lagi tinggal ini.